Saya sangat gembira membaca tulisan Kiai Haji Imaduddin yang ini. Dan sebetulnya kalau kita amati ini adalah ruh dari tulisan Kiai Haji Imaduddin secara totalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita meyakini apapun secara berbeda, selama masih satu agama, satu Tuhan, satu Nabi, satu kitab suci, kita tetap saling mendoakan satu sama lain. Jangan sampai perbedaan membuat kita mendoakan keburukan untuk orang lain. Amin. Allahumma amin. Saya sangat gembira membaca tulisan Kiai Haji Imaduddin yang ini. Dan sebetulnya kalau kita amati ini adalah ruh dari tulisan Kiai Haji Imaduddin secara totalitas. Karena hanya di bagian inilah Kiai Haji Imaduddin itu membuka diri tentang metodologi barunya. Kenapa saya gembira? Sebetulnya ada dua alasan. Yang pertama mungkin ini sifatnya subjektif. Jauh sebelum ada Habib Hanif berbicara tentang tidak ada syarat kitab sezaman, jauh sebelum ada debat di Banten, saya sudah berkali-kali menyoroti bahwa itu adalah polemik utamanya. Dari mana Kiai Haji Imaduddin itu punya persyaratan harus ada kitab sezaman atau sumber primer. Kalau tidak ada lalu sumber sekunder. Ini kan permasalahannya. Saya anggap inilah ruh dari kajian Kiai Haji Imaduddin. Saya jadikan konten ini dua bagian. Ini bagian pengantarnya saja, nanti saya bedah. Saya bacakan kitabnya kalau saya bisa ya, kalau saya sempat ya. Di bagian ini Kiai Haji Imaduddin baru pertama kali menyampaikan argumentasinya pentingnya kitab sezaman. Walaupun secara judul ya mungkin biar menarik, malah ditembakkan ke Habib Hanif salah memahami ibarah, juga Gus Wafi. Saya merasa tertuduh. Kenapa? Karena sebelum mereka bicara itu saya sudah mengatakan itu. Anda kalau baca, simak live TikTok saya Gus Wafi sama Teuku Mudakori, saya sudah bacakan kitab itu. Coba baca dalam kitab Al-Mu'kibin, karyanya siapa itu namanya? Sayyid Mahdi Rojai. Isbat nasab itu ayyuro khotun nasaba al-mausuk. Ini kalau kamu ikuti konten saya, bahasa ini sudah saya sampaikan berbulan-bulan yang lalu. Di mana khotun nasaba al-mausuk itu tidak dibatasi sezaman atau mendekati. Nah, tapi kata Kiai Haji Imaduddin, ternyata setelah membaca narasinya Habib Hanif Alatos itu, karena Habib Hanif Alatos membaca kitabnya Rosail fi ilmin nasab, di situ ada an-nasabin al-abdal. Nah, ini kata kuncinya ya. Ini sudah pembahasan ilmiah nah ya, bukan lagi masalah kuburan, bukan. Ini tensinya tensi ilmu, bukan tensi kita bicara kuburan lah, bicara ngaku Habib itu apa sih? Urusan mereka ini. Saya tidak terlalu hobi menanggapi yang begitu sebetulnya. Tapi kalau ini saya suka sekali menanggapi. Kita berpolemik di dalam memahami lafaz. Sudah berkali-kali saya jelaskan bahwa polemik yang paling indah itu bukan kita menolak pendapat ulama, tapi kita punya pemahaman terhadap tulisan ulama itu. Mari kita adu. Lebih kuat mana? Sekuat apa hujah Kiai Haji Imaduddin ketika mengatakan al-abdal di situ sebagai justifikasi atau sebagai pembenaran terhadap teorinya bahwa harus ada ulama yang sezaman atau pentingnya ulama sezaman dengan diksi an-nasabin al-abdali. Itu ya. Nanti akan saya kupas ya. Yang jelas ya, mungkin kalau kamu tidak percaya saya seolah-olah sok-sok mengaku, ya silahkan kamu cross check. Sebelum ada debat Banten itu saya sudah berkali-kali mungkin dalam live ketika ada orang tanya sebetulnya saya mau menggugat Kiai Haji Imaduddin itu di bagian apa? Ya di bagian itu. Jadi ketika yang dianggap salah paham bahwa narasi Habib Hanif itu justru di situ sedang mempertegas tidak butuh kitab sezaman tetapi cukup kesikohan, itu sudah narasi saya sudah sangat lama. Bahwa puncak dari penetapan nasab adalah kredibilitas dari ulamanya. Jadi ulama yang sikoh, bahkan ada di tulisan lain an-nasabin al-muqtabarin. Ulama-ulama nasab yang memang sudah diperhitungkan. Artinya sudah dianggap sebagai ulama-ulama yang layak untuk dirujuk. Muktamad, muktabar. Apakah dia harus zaman atau tidak? Tidak ada di situ. Lalu Kiai Haji Imaduddin menemukan celah dalam bahasa al-abdal dengan lengkap dalam tulisan ini ya. Saya belum membedah tulisannya. Saya masih memberikan gambaran. Jadi berangkat dari al-abdal. Walaupun setelahnya itu hujahnya Kiai itu blunder sekali ya, blunder sekali luar biasa ya. Sikoh, sabat dan sebagainya. Pertanyaan gampangnya ya, saya kasih yang sederhana.
Misalnya kita pakai standar bahwa ulama yang mengisbat nasab itu nasabnya diterima kalau ulamanya sikoh. Lalu ada Az-Zabidi mengisbat, apa Az-Zabidi enggak sikoh? Diterjemahkan di situ sikoh itu apa, sabat itu apa, sabat itu adalah menjelaskan sesuatu berdasarkan dalil, artinya tidak sembarangan. Apa Az-Zabidi sembarangan? Apa As-Sakhawi sembarangan? Apa Ibnu Hajar Al-Haythami sembarangan? Terus lebih berhati-hati siapa? Ki Haji Imaduddin dengan mereka. Ini kan sudah lama saya pertegas itu ya. Bahwa disinilah benturan utamanya. Anda bicara secara metodologi, Anda buat metodologi baru. Bicara head to head tentang ulama siapa yang mengisbat, berlawanan dengan Az-Zabidi, berlawanan dengan Ibnu Hajar, berlawanan dengan As-Sakhawi, berlawanan dengan As-Samarqandi. Lalu setara dengan siapa? Sukri Murad, Syarif Audah. Itu kenyataan, tidak bisa dipungkiri. Walaupun Ki Haji Imaduddin mungkin lebih mempertajam hujahnya dengan yaitu bukti kealimannya ya, dengan menyoroti kalimat-kalimat yang cocok. Tetapi dari sekian lama di mana ini adalah masalah pokoknya baru muncul hujahnya. Kenapa Ki Haji Imaduddin pakai kitab yang sezaman? Bahkan ada 2 kitab di situ yang diambil ya. Dari kitabnya Ba'alawi itu terjemahnya ditambah-tambahin oleh Ki Haji Imaduddin. Mohon maaf ya. Itu kitab sejarah tapi langsung dalam kurung nasab. Itu interpretasi Ki Haji Imaduddin. Ya, posisi orang itu kalau menginterpretasi ya harusnya diberikan keterangan toh. Jangan dianggap ini muatan dari kitabnya. Karena kitabnya kitab sejarah bukan kitab nasab. Kemudian ada juga ada 3 poin Ki Haji Imaduddin menjelaskan itu. Nanti akan saya sampaikan satu risalah tahliliyah. Risalah tahliliyah itu adalah studi analisa dari seorang doktor di Fakultas Islam di Aman ya, di Yordania. Di mana nama orang ini terdaftar di scholarship atau di Google Scholar ya, sebagai pakar. Bagaimana ulama itu menjelaskan tentang Abdal? Hanya satu risalah pendek ya. Mungkin beberapa lembar, tapi referensinya lebih dari 200 kitab. Bandingkan dengan tulisan Ki Haji Imaduddin. Nanti kamu yang ukur ya. Nanti saya bedah ya. Karena itu panjang kajian. Jadi ada satu risalah taksiliyah memahami kata Abdal. Apakah cocok dengan yang disampaikan Ki Haji Imaduddin? Jangan-jangan Ki Haji Imaduddin punya pemahaman lagi sendiri yang tidak dikonfirmasi oleh ulama manapun. Karena dalam kitab itu cuma bicara masalah bagaimana istilah abdal itu dipakai oleh ulama, baik dari kalangan ulama hadis, ulama sufi dan ulama yang lainnya. Saya kasih clue sederhana. Semua pemilik kutubus sittah, bahkan ashabul madzhab al-arba' itu disebut abdal. Apakah karena mereka itu sezaman? Sezaman dengan siapa? Lalu apa kaitannya abdal dengan sezaman ya? Nanti kita bahas. Ini tracer saja. Tracer. Kenapa? Karena saya jarang membuat kajian yang serius gitu, yang betul-betul detail ya. Tapi karena ini saya anggap Ki Haji Imaduddin sudah mulai membongkar kotak Pandoranya. Karena sejak lama kan selalu ditanya, dari mana Anda punya dasar? Kenapa mensyaratkan kitab sezaman? Ketika bicara apakah nasab harus sama dengan hadis, justru dia yang bawa di situ. Bahwa tidak sama dengan hadis. Nasab itu, sejarah itu tidak sama dengan hadis. Tidak perlu talaki. Lisan per lisan per orang dengan syarat yang mutasil juga tidak perlu ditelaah. Misalnya ada gitu ya, transformasi dari A ke B. Tidak perlu ditelaah orangnya syiko atau tidak. Sejarah tidak begitu, kata Kiai Madud. Nasab juga tidak begitu. Itu mengutip kitabnya Ba'alawi ya. Yang seperti yang saya bilang tadi, cuma di situ terjemahnya ditambahin sama Ki Haji Imaduddin ya. Artinya tidak menemukan bahasa bahwa nasab isbat harus ada kitab yang sezaman. Lalu berlindung di balik kata al-abdal. Nasabin al-abdal athiqoh. Al-abdal itu adalah nilai. Nilai itu adalah masuk kepada jarh wa ta'dil. Idza qadda ar-rawi annahu abdalun famada al-murad. Misalnya ulama jarh, ulama rijal itu menganggap seseorang itu abdal, apa maksudnya? Sezaman. Tidak ada Pak. Jarh wa ta'dil itu sezaman itu tidak ada. Oh ini sezaman, nggak ada. Dan sezaman itu bahasanya mu'asir. Ya nanti kita lihat kajiannya ya. Pokoknya saya kasih clue. Apalah ya membandingkan tulisan Ki Haji Imaduddin dengan sebuah studi analisa merujuk kepada ratusan kitab dan itu menjadi materi pokok di kampus Jamiah Islam Al-Alamiyah. Allahumma hadina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.